Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat saya kepada Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG dan juga Ustadz Ahmad Ainul Yakin LC MAG yang senantiasa memberikan semangat dan support kepada saya dan teman-teman dalam proses perkuliahan ini, dan juga untuk teman-teman seangkatan yang saya sayangi. Saya Amjad Rivita, mahasiswa KPI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selama belajar di sini, saya dan teman-teman banyak belajar tentang bagaimana cara berdakwah yang baik, bagaimana cara metode dakwah, dan bagaimana cara memahami mitra dakwah. Sehingga kita jadi paham bahwa kita sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini ditugaskan untuk saling menyeru akan kebaikan, dan masing-masing dari kita diberikan tugas untuk berdakwah sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui tantangan-tantangan apa saja yang muncul di era zaman sekarang ini, sehingga pesan dakwah yang kita sampaikan ini tetap bisa diterima dan sampai di hati para mitra dakwah. Maka dari itu dalam presentasi saya kali ini saya akan membahas tentang tantangan dakwah kontemporer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dakwah kontemporer menurut pemikiran Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Hakada Falnad'u Ilal Islam. Untuk mengupas topik ini, saya akan menyajikan 3 subbahasan, yaitu takfirin nas, mengkafirkan manusia, mas'alatu daril kufri wa daril Islam, negara kafir dan negara Islam, dan yang selanjutnya adalah siasatul muslim ma ahlihi wa usratihi, interaksi muslim dengan keluarga non-muslim. Yang pertama adalah takfirin nas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu kafir. Kafir dari kata kafaro, artinya menutup. Dari segi akidah, kafir berarti kehilangan iman, artinya kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Menurut kaum Asy'ariyah, kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kata kafir di sini bisa diartikan sebagai secara substansi dan juga secara teologis. Secara teologis adalah semua yang non-muslim itu dikatakan kafir. Secara substansi adalah orang yang menutup hati dan pikirannya dari kebenaran Islam. Pembahasan selanjutnya adalah takfirin nas. Takfirin nas adalah pelabelan kafir pada sesama muslim. Permasalahan ini muncul karena adanya ketidaktahuan akan ilmu dan hukum-hukum Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini membagi 3 perilaku orang itu dikatakan kafir, yaitu dari segi kepercayaan atau keyakinan, dari perbuatan, dan perilaku mengolok-olok atau menghina. Yang pertama adalah dari keyakinan atau kepercayaan. Orang yang dikatakan kafir itu dia secara terang-terangan mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Dia mengingkari adanya keesaan Allah, dia mengingkari hari kiamat, surga dan neraka, dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dari segi perbuatan atau perilaku, orang dapat dikatakan kafir jika dia melakukan suatu kegiatan seperti menyembah patung, memakai salib sebagai kalung di leher dan menciumnya, serta memakai atribut atau pakaian orang-orang kafir, dan mereka meyakini ketuhanan patung dan disalibnya Nabi Isa. Yang selanjutnya bisa dilihat dari perilaku mengolok-olok atau menghina. Menghina di sini adalah menghina atas dasar-dasar agama atau hukum-hukum agama Islam, seperti menghina sholat, haji, surga, dan neraka. Dia juga melecehkan Al-Quran dan menghina Nabi atau Rasul. Jika sudah melihat 3 poin-poin penting orang dikatakan kafir tadi, maka kita di sini tidak boleh untuk mengkafirkan orang muslim kecuali telah jelas tanda-tanda kekafiran mereka. Jadi tindakan mengkafirkan sesama muslim ini itu dapat memecah belah ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam umat Islam itu sendiri. Jadi jangan terlalu mudah untuk takfir tanpa tabayun terlebih dahulu. Dan ini juga menjadi patokan bagi para pendakwah agar tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang.
Rasulullah mengancam siapa saja yang ceroboh memvonis kafir, maka kekafiran itu kembali pada dirinya. Ini sesuai dengan hadis Muslim nomor 60. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menyebut kepada saudaranya hai kafir, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan membawa kekufuran tersebut. Bahkan, jika hanya baru tanda-tanda saja yang mengarah pada kekafiran dan belum terbukti benar bahwa ia sudah terang-terangan menyatakan kafir, maka vonis kafir pun ini tetap haram untuk dinyatakan. Pembahasan selanjutnya adalah Darul Islam wa Darul Kufar. Kata dar di sini itu ada yang mengartikan suatu tempat berkumpulnya bangunan dan tempat lapang. Ada juga yang mengartikan sebagai tempat tinggal. Kata dar juga bisa berarti balad, artinya negeri. Jadi ketika kata dar disandingkan dengan kata Islam, maka artinya bilad al-muslim atau negara Islam atau negaranya kaum muslim. Darul Islam wa Darul Kufar ini merupakan istilah syariat, yaitu istilah yang ditetapkan para ulama untuk menunjukkan hukum-hukum tertentu atau sifat-sifat tertentu dari sebuah negara. Kapan negara itu sah disebut sebagai Darul Islam dan kapan negara itu sah disebut sebagai Darul Kufur. Jadi nggak boleh sembarangan untuk memaknainya. Dan ini juga merupakan konsep para ulama terdahulu dalam mendefinisikan sebuah wilayah. Kata Darul Islam dan Darul Kufur ini bermula ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Waktu itu Islam mulai menyebar di Madinah dan hukum-hukum Islam mulai ditegakkan di sana, maka otomatis pada waktu itu Madinah disebut sebagai Darul Islam. Berbeda dengan Mekah yang dipimpin oleh kaum kafir Quraisy, maka Mekah waktu itu dikatakan sebagai Darul Kufur. Baru ketika penaklukan kota Mekah dan Rasulullah kembali memimpin kota Mekah, maka Mekah beralih dari Darul Kufur menjadi Darul Islam. Di istilah kufur di sini itu merujuk kepada mereka yang tidak menerima dakwah Islam dan mereka menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah atau para juru dakwah. Jadi penting ya di sini untuk dipertegas bahwa penggunaan istilah kufur sejatinya ini hanya ditujukan kepada mereka yang memerangi dakwah Rasulullah dan menjadikan Islam sebagai musuh utama. Jadi ketika ada sekelompok non-muslim yang tinggal di suatu negara, tetapi mereka tidak memerangi Islam dan mereka patuh akan kepemimpinan Islam, maka tidak bisa dikatakan sebagai Darul Kufur. Perlu digarisbawahi. Darul Islam dan Darul Kufar ini merupakan konsepsi yang berbeda di area pemikiran, maka dari para ulama terdahulu dan ulama kontemporer pun berbeda pendapat tentang memaknai istilah atau mensyaratkan suatu negeri itu dikatakan sebagai Darul Islam atau Darul Kufur. Nah, pendapat-pendapat mereka bisa dilihat di makalah saya, tapi di sini saya menjelaskan poin-poinnya saja. Poin yang pertama adalah ada beberapa ulama yang meletakkan standar pada masalah kepemimpinan. Artinya siapa yang memimpin dan hukum-hukum yang ditegakkan ini bisa menjadi patokannya. Misal, suatu negara dipimpin oleh orang muslim dan hukum-hukum yang ditegakkan ini adalah hukum Islam, maka otomatis negara tersebut dikatakan sebagai Darul Islam. Ada juga yang memberikan penekanan kepada mayoritas dalam negeri itu. Jadi sejauh mana umat Islam merasakan keamanan dan ketentraman dalam negeri itu. Beberapa ulama juga menekankan pada ada tidaknya nuansa keislaman seperti ucapan syahadat, kumandang azan sebagai tanda waktu sholat, dan ajaran Islam lainnya yang mudah ditemukan di negeri tersebut. Kita penting ya untuk memahami realitas masyarakat atau realitas negara di mana kita hidup, karena adanya ketidakpahaman akan konsep ini itu bisa menyebabkan keegoisan atau fanatisme dalam pemikiran seorang muslim. Jadi pemahaman yang ekstrim tentang Darul Islam dan Darul Kufur ini sering dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan dan terorisme. Jadi sekelompok orang yang ingin mendirikan negara Islam atau khilafah Islam itu kalau dilihat secara substansi ini mereka mengabaikan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Mereka melakukan kekerasan dengan dalih untuk mendirikan negara Islam. Jadi pemikiran yang
hanya berpatokan pada satu pemikiran tokoh dan tanpa melihat adanya perubahan yang terjadi pada zaman sekarang ini perlu diluruskan. Syekh Ramadan Al-Buti ini mendefinisikan suatu negara dikatakan sebagai negara Islam apabila orang-orang Islam di dalamnya ini memperoleh ketentraman dan memiliki kekuasaan serta kedaulatan dengan bebas menjalankan syiar Islam. Jadi poin yang di sini itu adalah adanya ketentraman, adanya kedamaian dalam suatu negeri itu. Kita ambil contoh Irak dan Suriah yang diklaim sebagai Darul Islam. Ini sejatinya sangat jauh ya dari kedamaian, kenyamanan, dan keamanan. Tiada hari tanpa perang, pembunuhan, dan kekerasan. Kalau melihat fenomena ini, maka di mana substansi Darul Islam yang menjamin keamanan dan perdamaian bagi umat Islam? Jadi poin pentingnya di sini itu adanya ketentraman dan nilai-nilai keislaman itu sendiri yang ada di suatu negara. Bahasan selanjutnya adalah siasatul muslim ma ahlihi wa usratihi. Jadi interaksi muslim dengan keluarga non-muslim. Interaksi dalam hal ini itu merupakan strategi dakwah seorang muslim untuk menghadapi keluarganya yang non-muslim atau yang belum mendapatkan hidayah. Nah, Syekh Said Ramadan Al-Buti ini membaginya menjadi 2 poin, yaitu hubungan anak dengan orang tua dan juga hubungan kekerabatan seperti saudara dan dengan sepupu. Untuk hubungan anak dengan orang tua, kewajiban kita adalah untuk tetap berjanji dalam hati dan tetap melakukan perilaku sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tetap berbuat baik kepada kedua orang tua dengan kasih sayang, mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Dan tidak memutus silaturahim dengan orang tua meski mereka tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Jadi poinnya di sini adalah berbakti kepada orang tua sepanjang dalam urusan dunia ini tidak terbatas, harus dimaksimalkan. Bahkan dalam keadaan orang tua sudah sepuh pun kita dilarang untuk menyinggung perasaan mereka untuk sekedar berkata Ini sesuai firman Allah dengan dalam surat ke-17 ayat 23. Nah, konsep birrul walidain ini sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Ankabut ayat 8. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada 2 orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini kalau urusan ibadah itu boleh berbeda, kita tidak boleh memaksa, harus ada toleransi kalau mengenai masalah ibadah. Tapi kalau untuk urusan dunia, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, berbuat baik kepada orang tua, tetap berbakti dengan perilaku yang sudah diajarkan tersebut, dan kita harus meniatkan ini itu untuk hanya karena Allah. Dan jadi ini bisa dijadikan sebagai wasilah dakwah untuk orang tua kita. Untuk hubungan dengan kekerabatan, ini Syekh Al-Buti juga menjelaskan poin-poin yang harus kita lakukan untuk menghadapi keluarga yang non-muslim. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari perbuatan kerabat yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, bersilaturahim dengan kerabat dengan meminta baik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh terpengaruh apabila terdapat kerabat yang berbuat maksiat. Jadi harus memperingatkan agar berhati-hati akan kemurkaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Untuk hubungan dengan kerabat ini, kita sebagai seorang muslim ini wajib bersilaturahim, tapi tidak boleh dukung ibadah mereka. Ini poinnya. Menurut
seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwa seorang anak itu harus mengunjungi kerabat dalam rangka merawat mereka dengan baik dan memanfaatkan peluang untuk menunjukkan suatu kebaikan yang dapat berbuat mereka terkesan. Jadi sikap kita di sini harus baik agar mereka ini merasakan keindahan Islam yang sesungguhnya. Nah, Syekh Al-Bauti juga menjelaskan bagaimana cara kita berdakwah dengan mereka, kepada keluarga yang non-muslim. Yang pertama adalah tidak boleh menolak ketika keluarga dalam situasi susah dan meminta bantuan. Kita harus menolong dengan sepenuh hati dan memberikan bantuan kepada keluarga kita. Yang kedua adalah apabila bertemu di jalan harus menyapa dengan ramah dan menanyakan kabar. Tidak boleh kita malah memalingkan wajah ya ketika bertemu di jalan. Langkah yang ketiga adalah tidak mengingatkan hukum maupun ajaran Islam dalam situasi darurat. Misal dalam ketika menjenguk orang sakit atau dalam upacara pemakaman, ya otomatis nggak bakal sampai lah pesan dakwah yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus tahu, harus paham momen-momen atau situasi seperti apa ketika kita ingin menyampaikan dakwah kita, menyampaikan pesan dan maksud kita. Langkah yang keempat adalah kunjungan kepada keluarga ini harus dengan maksud dan tujuan untuk berdakwah. Itu tadi, tujuan hanya untuk berdakwah dan untuk mendapatkan ridho Allah, agar silaturahim kita ini berujung dan menjadi wasilah dakwah kepada keluarga kita. Nah, dari penjelasan saya tadi, bahwa dapat disimpulkan kita sebagai seorang muslim, khususnya bagi seorang pendakwah ini, harus memahami tantangan-tantangan dakwah yang muncul di era kontemporer di sini. Dan Syekh Al-Bauti di sini juga merangkumnya menjadi 3 poin, tantangan apa saja yang akan kita hadapi dan bagaimana cara kita berdakwah dan menyikapi situasi ini. Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim, khususnya bagi seorang pendakwah, dilarang untuk mengkafirkan, gampang mengkafirkan sesama muslim. Dan menurut Syekh Al-Bauti ini, kita semua adalah pemberi kabar gembira, bukan para pengkafir. Bahkan kita tidak berhak atas kafir sama sekali, melainkan kita harus tetap menjaga cahaya keimanan. Seperti itu. Untuk poin selanjutnya adalah kita harus memahami konsep istilah Darul Islam dan Darul Kufar dan bagaimana penerapannya di masa sekarang ini. Jadi pemikiran yang paling ideal yang sesuai dengan ajaran Islam adalah hubungan antara orang-orang Islam dengan yang lain ini adalah perdamaian. Jadi menurut Syekh Al-Bauti di sini, jika kita telah menerapkan syariat Islam atau secara spesifik kita telah menerapkan aturan-aturan Islam pada pribadi kita, pada rumah-rumah kita, maka yakinlah bahwa negara Islam ini akan tegak secara otomatis. Dan poin selanjutnya adalah Syekh Al-Bauti di sini tidak melarang adanya interaksi, adanya silaturahim yang terjalin antara keluarga muslim dan keluarga yang masih non-muslim. Jadi ini merupakan bagian akhlak Islam ya, bahwa kita bisa hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Tapi di sini Syekh Al-Bauti juga memberikan batasan, jika kerabat ada yang melakukan pertemuan atau berbuat maksiat, maka kita tidak boleh terpengaruh. Dan ini merupakan tantangan dakwah tersendiri bagi seorang muslim kepada keluarganya untuk bisa tetap berdakwah dengan perilaku, dengan perkataan, agar pesan dakwah yang disampaikan ini bisa diterima kepada para mitra dakwah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan kata-kata bijak bahwa kezaliman itu akan terus muncul bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Maka dari itu, tetaplah jadi seorang pendakwah yang menyuruh akan kebaikan dan jadilah pendakwah yang bijaksana. Saya Amjad Rifita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.